Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkari fa'alu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Al-Maidah. Artinya, telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel dan lisan Daud dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lainnya selalu tidak melarang tindakan kemungkaran yang mereka kerjakan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Dan firman-Nya lagi, coba lihat dari ayat ini Allah memberitahukan kepada kita akibat laknat, bala, musibah, kutukan itu turun apa? Kalau kita baca, kalau kita ulang ayat Al-Quran tersebut, akibat kenapa laknat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, mereka durhaka. Kedurhakaan seseorang kepada Allah mengakibatkan laknat, musibah, bencana, bala yang turun. Satu. Kedua, mereka itu wa kanu ya'tadun, mereka melampaui batas. Berikutnya, apalagi yang menyebabkan bala dan musibah turun? Wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lihat pada saat itu. Yang dikerjakan di hadapan mereka, mereka biarkan saja. Wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Tiga perkara ini yang mengakibatkan turunnya kutukan dari Allah. Tiga perkara ini yang menyebabkan bala turun, musibah turun. Yang pertama kedurhakaan, yang kedua melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh syariat, dan yang ketiga masa bodoh dengan kemungkaran. Tapi ini melihat kemungkaran, bukan cari tahu. Wah, cari tahu, melihat dengan cari tahu beda. Kemungkaran di hadapan kita, ayo, bagaimana kita? Kadang-kadang masa bodoh, terserah dia sendiri yang nanggung. Lah, baca lagi ayatnya. Dan firman-Nya lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Al-Anfal ayat 25. Artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala amat keras siksaannya. Artinya apa? Kemaksiatan yang kita lakukan bukan hanya kita yang menanggung akibatnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jauhilah, hindarilah dirimu dari sebuah fitnah, dari sebuah perbuatan yang mana pada akhirnya siksaan tersebut bukan hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, bahkan orang lain pun merasakan akibat dari itu semua. Bisa jadi kemaksiatan yang kita lakukan di Kapuas, orang yang di Banjarmasin merasakan akibatnya. Bisa jadi orang yang di Banjarmasin melakukan kemaksiatan yang mengakibatkan turunnya bala Allah, orang yang ada di Kapuas merasakan akibatnya. Berbagai macam belahan bumi lainnya dari kalangan muslimin merasakan akan itu semua. Lihat bumi-bumi yang digoncang oleh Allah, yang diceritakan di dalam Al-Quran, kaum Nabi Lut. Kemudian lagi di sana bagaimana orang-orang yang dimusnahkan oleh Allah, Fir'aun, Qarun. Kenapa mereka dahulu? Apakah mereka adalah orang-orang yang konsisten di dalam agama Allah? Mereka orang yang telah durhaka kepada Allah, melampaui segala batas, dan mereka tidak saling melaksanakan dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sehingga jawabannya wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selagi di suatu tempat masih banyak orang-orang yang mengajak kepada kebajikan, mencegah dari hal-hal yang mungkar dan menganjurkan, menyuruh untuk melakukan suatu kebaikan, maka tempat tersebut senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Namun apabila suatu tempat sudah tidak peduli lagi mau orang melakukan kebajikan atau tidak, sudah mengabaikan bagaimana di sana mencegah daripada kemungkaran, maka tempat itu tidak akan diberikan keberkahan dan dicabut rahmat Allah Subhanahu wa taala dari tempat tersebut. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Baik, baca lagi. Dalam berbagai ayat Al-Quran lainnya, Allah Subhanahu wa taala telah melukiskan kaum mukminin sebagai kelompok yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ia juga mengikatkan hal itu dengan keimanan ataupun dengan pelaksanaan salat dan zakat. Karena kecemburuan seseorang terhadap agama tergantung keimanannya. Kecemburuan. Sebagaimana seseorang cemburu dengan orang yang dicintainya tergantung kecintaannya. Seberapa besar kecintaan yang ada di dalam hatinya, sekedar itulah kecemburuan yang timbul di dalam dirinya. Seperti itu juga kecemburuan terhadap agama tergantung keimanan. Ada orang yang melihat kemungkaran biasa aja. Kemungkaran di hadapannya, kemungkaran di hadapannya. Tapi dia anggap biasa. Kenapa? Karena menunjukkan keimanannya. Ada orang yang melakukan kebaikan, tidak dia ajak orang lain untuk melakukannya. Yang penting dia selamat, khalas. Ada, tergantung keimanannya. Seperti kita duduk hadir di majelis semacam ini, jangan sampai kebaikan itu hanya ada di dalam diri kita. Kita ingin kebaikan itu juga dimiliki oleh orang lain. Ajak orang lain untuk masuk di majelis seperti ini. Ajak orang lain untuk mendapatkan keberkahan duduknya kita di majelis semacam ini. Jangan hanya kita yang mendapatkannya. Masa iya kalau ada orang bagi sembako atau ada orang bagi uang, zakat dan lain sebagainya, per orangnya 500.000, masa iya kita diam-diam, anak istri kita tidak kita ajak? Kan seperti itu logikanya. Diceritakan bahwasanya contoh ini dicontohkan umpama di Majelis Al-Madani Kapuas dikasih setiap orang 500.000. Kira-kira apakah kita hanya pergi sendiri atau kita ajak anak istri kita? Kita punya anak 3, kita ajak. Mayan 3 orang berapa? 1.500.000. Kita punya istri, kita ajak mayan 2 juta, sama kita 2.500.000. Masya Allah. Apakah kita biarkan keluarga kita tidak mendapatkan keistimewaan tersebut? Tidak mungkin. Kita ajak, itu di sana ada orang bagi 500.000 per orang. Kita ajak mereka. Masa iya duduknya kita di majelis semacam ini, kita diamkan diri kita sendiri untuk hadir di sini, tidak mengajak orang lain, tidak mengajak sahabat, tidak mengajak kerabat. Akan tetapi semua itu tergantung keimanan kita. Begitu juga nahi mungkar. Terus firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkari fa'alu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Al-Maidah. Artinya telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel dan lisan Daud dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lainnya selalu tidak melarang tindakan kemungkaran yang mereka kerjakan. Sesungguhnya
umat buruklah sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Dan firman-Nya lagi, coba lihat dari ayat ini Allah memberitahukan kepada kita akibat laknat, bala, musibah, kutukan itu turun apa? Kalau kita baca, kalau kita ulang ayat Al-Quran tersebut, akibat kenapa laknat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mereka durhaka. Kedurhakaan seseorang kepada Allah mengakibatkan laknat, musibah, bencana, bala yang turun. Satu. Kedua, mereka itu wa kanu ya'tadun, mereka melampaui batas. Berikutnya, apa lagi yang menyebabkan bala dan musibah turun? Wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lihat pada saat itu. Yang dikerjakan di hadapan mereka, mereka biarkan saja. Wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Tiga perkara ini yang mengakibatkan turunnya kutukan dari Allah. Tiga perkara ini yang menyebabkan bala turun, musibah turun. Yang pertama kedurhakaan, yang kedua melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh syariat, dan yang ketiga masa bodoh dengan kemungkaran. Tapi ini melihat kemungkaran, bukan cari tahu. Wah, cari tahu, melihat dengan cari tahu beda. Kemungkaran di hadapan kita, ayo, bagaimana kita? Kadang-kadang masa bodoh, terserah dia sendiri yang nanggung. Lah, baca lagi ayatnya. Dan firman-Nya lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Al-Anfal ayat 25. Artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala amat keras siksaannya. Artinya apa? Kemaksiatan yang kita lakukan bukan hanya kita yang menanggung akibatnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jauhilah, hindarilah dirimu dari sebuah fitnah, dari sebuah perbuatan yang mana pada akhirnya siksaan tersebut bukan hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, bahkan orang lain pun merasakan akibat dari itu semua. Bisa jadi kemaksiatan yang kita lakukan di Kapuas, orang yang di Banjarmasin merasakan akibatnya. Bisa jadi orang yang di Banjarmasin melakukan kemaksiatan yang mengakibatkan turunnya bala Allah, orang yang ada di Kapuas merasakan akibatnya. Berbagai macam belahan bumi lainnya dari kalangan muslimin merasakan akan itu semua. Lihat bumi-bumi yang digoncang oleh Allah, yang diceritakan di dalam Al-Quran, kaum Nabi Lut. Kemudian lagi di sana bagaimana orang-orang yang dimusnahkan oleh Allah, Fir'aun, Qarun. Kenapa mereka dahulu? Apakah mereka adalah orang-orang yang konsisten di dalam agama Allah? Mereka orang yang telah durhaka kepada Allah, melampaui segala batas, dan mereka tidak saling melaksanakan dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga lihat, digoncang, dimusnahkan, di berbagai macam azab turun. Ini yang kita khawatirkan. Kalau sudah satu dengan yang lain mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tunggu sebuah azab, sebuah laknat, sebuah musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Dari karenanya kita awali dulu dari diri kita. Kita awali dari diri kita, kemudian keluarga kecil kita. Di rumah kita ada orang tua, ada istri, suami, ada anak-anak. Kita awali dari sana. Bagaimana kita menasehati orang tua? Lihat Syekh Saman yang akan kita sambut haulnya bersama. Lihat Syekh Saman ketika melihat ibunya berpakaian yang tidak disenangi oleh Allah, apakah beliau diam?
Apakah beliau hanya diam kemudian tidak menegur ibunya? Beliau tegur ibunya. Beliau tegur orang tuanya. Orang tuanya ketika itu memakai pakaian yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tegur. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi daripada pakaian yang kalian pakai. Masalah mereka mendengar atau tidak, masalah mereka mematuhi dengan apa yang kita sampaikan atau tidak, urusan belakangan. Yang penting sudah kita tegur, yang penting sudah kita sampaikan. Lihat, ada pakaian yang dicintai oleh Allah dan ada pakaian yang tidak dicintai oleh Allah. Ada pakaian yang diridhai oleh Allah dan ada pakaian yang tidak diridhai oleh Allah. Dengan ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau memberitahukan kepada orang tuanya dengan lemah lembut bahwa pakaian yang mereka pakai sangat tidak disenangi oleh Allah. Kita kadang-kadang di luar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi orang rumah kita sendiri, anak perempuan kita buka jilbab, orang tua kita memutuskan tali silaturahim, orang tua kita selalu merasa lebih benar dari orang lain. Untuk mengajak mereka kepada kebaikan, la ilaha illallah. Yang penting udah disampaikan. Sampaikan. Wahakala. Mulai dari diri kita, keluarga kecil kita, kemudian lingkungan kita, setelah itu baru. Jangan sampai kita, Masya Allah, sedangkan anak istri kita, anak kita tidak sholat berjamaah, keluarga kita ada yang tidak sholat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita.